Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Dini Damayanti, mahasiswa semester 6 dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis dari Universitas Majalengka. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai secara singkat mengenai materi dari mata kuliah Ekonomi Manajerial. Langsung saja, yang pertama ada definisi dari ekonomi manajerial. Ilmu ekonomi manajerial merupakan aplikasi teori ekonomi dan analisis teori keputusan yang membahas mengenai bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuannya secara efisien. Dalam ilmu ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi makro merupakan ilmu yang mempelajari permasalahan ekonomi secara keseluruhan atau agregat. Contohnya pendapatan nasional, neraca pembayaran, pengangguran, inflasi, kebijakan moneter, dan kebijakan fiskal. Nah, kemudian selanjutnya ada ekonomi mikro, yaitu ilmu ekonomi yang mempelajari mengenai masalah secara individual. Contohnya motivasi dunia usaha, total biaya, fungsi permintaan, teori harga, teori produksi, dan struktur pasar. Kemudian, ada pun manfaat-manfaat dalam mempelajari ekonomi manajerial, diantaranya yang pertama, membantu para manajer untuk menganalisa bagaimana kekuatan ekonomi yang mempengaruhi suatu organisasi dilihat berdasarkan sudut pandang ekonomi manajerialnya. Nah, manfaat yang kedua yaitu dapat menyarankan aturan-aturan untuk memperbaiki keputusan manajerial guna mencapai tujuan secara efisien. Yang ketiga, memberikan peraturan penetapan harga untuk mencapai tujuan perkembangannya. Kemudian, ada pula teori permintaan. Permintaan ini timbul karena adanya keinginan konsumen dan kemampuan membeli suatu komoditas. Hal-hal yang mempengaruhi permintaan konsumen yaitu ada harga dari komoditas tersebut, pendapatan konsumen, harga dari barang substitusi dan komplementer, kemudian ada selera konsumen, dan yang lainnya. Nah, di sini ada yang disebut dengan barang normal dan barang inferior. Barang normal yaitu barang yang dibeli pada saat pendapatan konsumen meningkat. Contohnya mobil, rumah, sepatu, baju, film, liburan, dan lain-lain. Nah, sedangkan barang inferior merupakan barang yang tidak akan dibeli ketika pendapatan konsumen meningkat ataupun sebaliknya, misalnya nasi aking, telur rebus, gorengan, dan yang lain-lain. Nah, pada slide selanjutnya ada struktur pasar. Di sini ada 4 struktur pasar. Yang pertama yaitu monopoli atau perusahaan satu-satunya produsen dan tidak ada barang substitusi yang dekat. Contohnya PLN dan Pertamina. Kemudian ada persaingan sempurna ataupun terdapat banyak perusahaan yang menghasilkan barang yang homogen atau identik. Contohnya pertanian dan toko grosiran. Nah, pada slide selanjutnya ada oligopoli atau terdapat sedikit perusahaan yang memproduksi barang homogen maupun yang heterogen. Nah, kemudian ada monopolistik. Terdapat banyak penjual dan pembeli. Pasar ini merupakan perpaduan pasar monopoli dan persaingan sempurna. Kemudian pada slide selanjutnya ada elastisitas permintaan terhadap harga. Elastisitas permintaan merupakan suatu pengukuran kuantitatif yang menunjukkan sampai di mana besarnya pengaruh perubahan harga terhadap perubahan permintaan, yang terdiri dari elastisitas harga, elastisitas pendapatan, elastisitas permintaan silang. Nah, kemudian pada slide selanjutnya ada estimasi permintaan. Estimasi permintaan merupakan proses menentukan nilai-nilai koefisien dari fungsi permintaan masa kini terhadap suatu produk, di mana fungsi permintaan adalah fungsi dari variabel-variabel harga, iklan, pendapatan, konsumen, tren, dan variabel-variabel lain yang mempengaruhi permintaan. Nah, selanjutnya pada slide selanjutnya ada estimasi permintaan. Terdapat beragam cara estimasi permintaan yang dapat kita kelompokkan ke dalam dua metode. Yang pertama ada metode langsung atau metode menafsirkan permintaan dengan melibatkan langsung konsumen melalui wawancara, survei, pasar simulasi, atau eksperimen pasar terkendali. Kemudian pada metode tidak langsung yaitu menafsirkan permintaan dengan menggunakan data-data sekunder yang telah dikumpulkan dan kemudian dilakukan upaya menentukan hubungan statistik antara variabel
variabel dependen, dan variabel independen. Salah satu teknik yang sering digunakan untuk estimasi demand dengan metode tak langsung adalah teknik analisa regresi sederhana dan berganda. Kemudian pada slide selanjutnya ada karakteristik biaya. Yang pertama ada biaya eksplisit atau pengeluaran aktual untuk mempekerjakan tenaga kerja, menyewa atau membeli input yang dibutuhkan produksi. Kemudian ada pula biaya eksplisit atau nilai input yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dalam aktivitas produksinya sendiri. Kemudian ada biaya alternatif, yaitu seluruh input baik yang dimiliki atau dibeli perusahaan untuk alternatif bisnis yang lainnya. Kemudian ada biaya akuntansi, pengeluaran aktual yang perusahaan tentang akuntansi, dan biaya historis untuk laporan keuangan dan perusahaan. Nah, slide selanjutnya ada biaya relevan atau biaya relevan yang patut dihitung. Kemudian ada biaya tambahan, perubahan biaya total dan implementasi keputusan manajerial tertentu. Contohnya memperkenalkan produk baru, melakukan kampanye iklan, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada biaya terbenam, yaitu biaya-biaya yang tidak termasuk karakteristik biaya di atas atau biaya tidak relevan. Nah, teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kalian semua, terutama bagi saya. Saya mohon maaf bila banyak kekurangan ketika menjelaskannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.